Oke, teman-teman, semangat pagi. Sahabat Motivation Crack dan Mindset Indonesia, hari ini saya akan bahas satu topik yang menarik. Saya baca pagi ini ada satu artikel di detik.com terkait dengan komunikasi. Masalah dengan antara mahasiswa dan dosen terkait chat di komunikasi WhatsApp. Ya, ini artikelnya, judulnya Ramai Chat Dosen, Kok Kamu Atur Saya? Bagaimana etika komunikasi tugas via WhatsApp sebenarnya? Ya, jadi si mahasiswa ini curhat bahwa dia sedang bermasalah dengan salah satu dosen karena komunikasi via WhatsApp. Kita coba lihat komunikasinya ya. Mahasiswa mengatakan, Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya, izin bertanya draft skripsi, apakah ada yang saya perbaiki? Akan saya perbaiki secepatnya, terima kasih. Kemudian dosen menjawab, sudah diperbaiki? Kalau sudah, saya ACC saja. Sudah Bu, saya sudah kirim skripsi yang sudah saya perbaiki ke Ibu. Kira-kira kapan saya bisa menemui Ibu untuk tanda tangan di lembar persetujuan? Terima kasih. Dari bahasanya, mahasiswa sudah mencoba untuk sopan, untuk dengan kalimat yang lengkap, supaya secara etika bisa diterima. Nah, responnya mengejutkan sekali ya. Loh, kok kamu mengatur saya? Etika kamu di mana? Baca SMS yang kamu kirim. Oke, bye. Maaf Bu, dan seterusnya. Akhirnya minta maaf tapi tidak berlanjut ya. Nah, ini kalimat krusialnya di sini. Kira-kira kapan saya bisa menemui Ibu untuk tanda tangan di lembar persetujuan? Mungkin merasa diatur, dosen mengatakan, loh kok kamu mengatur saya? Etika kamu di mana? Dan seterusnya. Kalau kita melihat di sini seperti ada masalah komunikasi, miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Kita tidak bisa menjudge dosennya salah atau mahasiswa salah karena kita nggak tahu situasinya seperti apa. Ya, tetapi terlepas dari semua itu, ini adalah salah satu bentuk masalah komunikasi dalam era sekarang. Dan masalah komunikasi ini sekarang ke depan akan terus terjadi dan bahkan di berbagai negara, bahkan ada risetnya di salah satu artikel majalah Inc. ya. Saya membaca dikatakan biaya atau kerugian akibat komunikasi yang buruk itu sampai 37 miliar US dollar di Amerika dan di Inggris. Secara detailnya di sini dikatakan ya mereka mensurvei 400 perusahaan, masing-masing perusahaan 100.000 karyawan ya di Inggris dan di Amerika. Dikatakan bahwa komunikasi merugikan perusahaan hingga 62,4 juta dolar per tahun. Bayangin, 62,4 juta dolar per tahun. Harusnya bisa untung, harusnya bisa dapat deal gara-gara miskom, enggak. Harusnya untungnya marginnya gede gara-gara miskom, mungkin ada cost yang harus dibayarkan sehingga marginnya berkurang dan seterusnya. Jadi masalah karena komunikasi ini kerugiannya bisa sangat besar. Sebenarnya bisa nggak sih kita menyelesaikan masalah komunikasi ini? Atau bisa nggak komunikasi ini kita buat jadi 100% bisa diterima? Mungkin tidak, pesan yang disampaikan itu diterima 100% sama oleh penerimanya. Ya, dari pemberi pesan menerima 100% sama sehingga tidak ada miskom. Mungkin nggak? Saya akan coba jelaskan. Ya, saya akan putarkan satu video. Saya yakin rekan-rekan semua, sahabat-sahabat sekalian pernah melihat video ini. Kita akan lihat dan kita coba pelajari analisa. Mungkin enggak miskomunikasi itu kita hilangkan sama sekali. Mungkin enggak pesan disampaikan 100%, diterimanya sama. Kita lihat ya. Oke, ini permainan menyampaikan pesan dengan gerakan. Ya, coba teman-teman lihat yang di belakang baca pesannya, dia menyampaikan dengan gerakan saja. Wah, luar biasa. Silakan. Oke. Yes, excellent. Dilanjutkan lagi. Yes.
mulai ada sesuatu yang berubah ya kalau teman-teman perhatikan. Nah, oke. Yes. Ya, Anda perhatikan? Oh. Yes, coba Anda perhatikan apa yang terjadi. Pesannya sama atau enggak? Oke. Endingnya seperti itu ya. Coba kita lihat pesannya apa sebenarnya. Kita baca. Pesannya adalah saya naik sepeda dan jatuh. Saya naik sepeda dan jatuh. Endingnya bisa seperti tadi. Ya, Anda bisa lihat di video tadi, pesannya berubah dari orang pertama, kedua, ketiga mengalami perubahan sampai endingnya di ujung pesannya bisa berubah sama sekali. Kita coba analisa kenapa ini bisa terjadi demikian ya. Kita lihat bagaimana manusia memproses informasi. Bagaimana kita sebagai manusia itu ketika dapat informasi, ujungnya sampai kita merespon itu seperti apa. Pertama, ketika manusia mendapat informasi, mendapat pesan masuk, ini bisa berupa visual, gambar, ya informasinya bisa berupa gambar. Misalnya Anda melihat sesuatu itu berupa gambar, atau Anda mendengar orang ngomong itu berupa audio, suara, atau Anda menyentuh sesuatu itu bisa berupa sentuhan dan sebagainya. Artinya ada pesan masuk ke diri kita. Nah, ketika pesan itu masuk, diterima, disinilah yang menarik. Pesan melewati filter atau ada saringannya. Jadi pesan yang masuk itu disaring terlebih dahulu di otak kita. Nanti saya jelaskan proses menyaringnya. Sesudah disaring, baru dia menjadi persepsi, pemahaman, atau pikiran kita. Ya, sudah kita persepsikan, baru kita merespon melalui tindakan, melalui kata-kata, melalui pemikiran kita yang lain. Ya, jadi mulai dari pesan masuk, ada filternya, kemudian baru menjadi persepsi dan respon. Nah, teman-teman, kita coba lihat filternya, saringannya. Ada 3 proses kerja otak dalam memfilter pesan yang masuk. Proses kerja yang pertama namanya deletion, mendelete, menghapus. Misalnya gini, Anda mahasiswa atau Anda seorang pekerja, makan siang atau makan malam, pergi keluar beli nasi goreng, Anda rasa, wah enak banget, pedesnya pas, luar biasa, jumlahnya juga pas, harganya cocok dengan Anda. Kemudian pulang ke rumah ditanya sama keluarga Anda, gimana tadi makan di mana? Oh, di sini. Anda pikir itu enak banget ya. Kemudian ditanya, gimana rasanya? Anda bilang, enak. Di benak Anda mengatakan ini enak luar biasa, tapi ketika ditanya orang, Anda mungkin cuma menyampaikan enak. Informasinya disampaikan semua enggak? Tidak. Ada informasi yang terhapus di situ. Kenapa? Karena kita pikir nggak perlu disampaikan, buat apa? Nah, itu deletion, menghapus informasi yang kita pikir nggak penting. Ya, jadi proses kerja otak yang pertama menghapus, delete. Contoh lain gini, misalkan Anda lagi jalan terus, atau kita sering lupa naruh kuncinya di mana? Ternyata di saku kita. Padahal, atau kuncinya di mana? Padahal depan meja kita nggak lihat. Berarti otak kita sedang mendelete, membuat fokus kita nggak ngelihat ke kunci itu. Itu deletion, proses kerja otak yang pertama. Yang kedua, distortion, menghubung-hubungkan, atau bisa jadi mengubah. Misalnya, teman-teman lihat, misalkan di kampus, Anda lihat dosen Anda datang mukanya cemberut. Langsung Anda pikir, waduh, gawat nih. Lagi ada masalah nih. Melihat dosen muka cemberut, langsung kita menyimpulkan, menghubung-hubungkan dengan pengalaman kita, orang yang mukanya cemberut mungkin lagi ada masalah. Apakah pasti ada masalah? Belum tentu. Nah, ini distortion. Gitu. Kemudian ketika Anda melihat gambar tokoh A, kemudian ada tulisan di situ, Anda langsung berasumsi, oke, tokoh A yang mengatakan tulisan ini karena gambarnya di sebelahnya.
ya, menghubung-hubungkan. Apakah benar tokoh A yang mengatakan itu? Belum tentu juga. Ini distortion. Jadi ketika kita melihat beberapa hal, otak kita langsung nyambung-nyambungin berdasarkan pengalaman kita. Apakah pasti benar? Enggak juga, ya. Distortion. Sebagai contoh gini. Saya mengucapkan satu kata, apa yang ada di pikiran Anda, ya? Kata itu adalah Bali. Yes, Bali. Good. Oke. Pulau Bali, Pulau Dewata, turis, pantai, waduh. Ya, banyak sekali ya, tergantung Anda memikirnya mungkin banyak sekali. Tapi Bali yang saya maksud adalah Bali dalam bahasa Jawa yang artinya pulang. Bali yuk, Bali, go home ya. Bali artinya apa? Anda mendengar kata Bali, Anda hubungkan dengan pengalaman Anda. Oh, Bali itu pantai, Bali itu pura, Bali itu kota tempat wisata, Bali itu turis dan sebagainya. Itu distortion. Apakah pasti benar? Belum tentu. Distortion ini membuat kita berasumsi dan sebagainya. Ya, yang ketiga adalah generalize, menggeneralisir. Kita punya database di sini, kemudian ketika melihat satu peristiwa atau satu informasi, kita menyamakan dengan yang kita sudah punya, menyamaratakan. Misalnya gini, Anda pernah punya masalah dengan karyawan mungkin dari daerah tertentu ya, misalkan karyawan suku ini begini-begini. Anda menggeneralisir, itu karyawan dari mana asalnya? Oh, orang dari daerah sini. Wah, orang kalau dari daerah sini orangnya begini. Ya, orang Indonesia jam karet. Apakah semua orang Indonesia jam karet? Enggak juga ya. Kita ini generasi yang lebih disiplin, betul ya. Kemudian kita bilang orang Jepang orang yang disiplin. Apakah semua orang Jepang disiplin? Belum tentu juga. Tergantung orangnya. Jadi itu yang menggeneralisir. Kita melihat, menemukan informasi, kita menggeneralisir. Sama aja, semua lelaki sama aja. Semua perempuan sama aja. Itu menggeneralisir. 3 proses kerja otak yang secara otomatis, natural, memfilter pesan yang masuk. Delete, distort, dan generalize. Oke, ya, kita lihat lagi ke video ini. Coba teman-teman lihat. Di sini mulai terjadi perubahan. Ketika Anda berkomunikasi, nanti akan ada orang yang bisa jadi mendelete informasi Anda. Ya, ada yang harusnya ada tapi nggak disampaikan. Ada yang mendistort, bikin gerakan sendiri. Nah, ini coba lihat, Anda lihat orangnya ini. Ini mulai terjadi proses distorsinya. Lihat. Oke. Ya, ada yang nambahin, ada yang ngurangin, ada yang bikin sendiri. Ini adalah fakta realitanya. Jadi begitu sampai ujung berubah, teman-teman, ya. Jadi memang ini membuktikan bahwa pesan yang disampaikan itu akan terfilter. Yang tadinya 100% dari pemberi pesan akan terfilter berkurang sehingga tidak di penerima itu akan diterima tidak 100%. Kita perhatikan contoh berikut. Ini satu kasus real story di salah satu perusahaan. Seorang manajer berkata begini ke anggota timnya, saya ingin kamu memberikan yang terbaik di proyek ini. Saya ingin kamu memberikan yang terbaik di proyek ini. Siap, tentu timnya akan bilang, siap Pak, saya pasti berikan yang terbaik. Kemudian tim ini mulai mengerjakan proyek yang dipercayakan kepadanya. Beberapa hari kemudian proyeknya selesai dan dilaporkan. Ternyata manajernya sangat kecewa. Dia bilang, saya sudah bilang, ini proyek yang sangat penting dan kamu harus berikan yang terbaik. Kenapa hasilnya seperti ini? Timnya pun bingung. Tim ini merasa mereka sudah memberikan yang terbaik. Tapi ternyata malah dimarahin sama manajernya. Dibilang standarnya nggak sesuai. Kalau teman-teman perhatikan, kira-kira masalahnya di mana? Yes, excellent. Masalahnya adalah kata terbaik ini, terbaik, definisi terbaik itu beda-beda. Menurut manajer A bisa jadi terbaik itu paling cepat. Menurut manajer B bisa jadi terbaik itu kualitas atau bisa jadi jumlah. Jadi terbaiknya ini masih kurang jelas standarnya seperti apa. Ya, seberapa sering Anda kalau diminta bisa bantu? Siap ya, lakukan terbaik, siap. Padahal definisi terbaiknya beda-beda. Kebayang nggak ketika kita mengatakan menurut saya ini terbaik, ternyata enggak. Ketika dosen bilang,
Ini harus yang paling keren ya hasilnya ya. Kita bilang siapa paling keren. Ternyata keren menurut dosen belum tentu sama dengan kerennya kita. Atau keren menurut bos Anda, partner bisnis Anda belum tentu sama dengan kita. Menurut customer Anda belum tentu sama. Artinya kita perlu mengklarifikasi dulu yang terbaik menurut mereka seperti apa. Ya ini salah satu akibat dari filter yang tadi. Ketika Anda berkomunikasi, otak selalu memfilter pesan yang masuk. Inilah sebabnya pesan yang disampaikan itu tidak mungkin diterima 100% sama. Ya, jadi sekarang teman-teman kita pahami pesan yang disampaikan tidak mungkin diterima 100% sama. Tidak mungkin diterima 100%. Kenapa? Karena ada filter-filter tadi. Ya kita bahas lagi, ini contoh filter-filter yang lain ya. Berbagai filter dalam diri manusia. Pertama, asumsi. Manusia sering sekali berasumsi. Besok ketemuan yuk. Di mana? Di tempat biasa. Oke bos. Tempat biasa dulu dan sekarang bisa jadi berbeda tempat biasa orang-orang. Mau makan di mana? Yang paling enak. Paling enak di mana? Oh, saya tahu yang paling enak. Paling enak menurut si A belum tentu paling enak menurut si B. Jadi berasumsi. Nasi gorengnya enak. Oh, enak banget. Ternyata enak menurut si A itu enaknya nggak terlalu pedas, menurut si B enaknya harus pedas banget. Jadi asumsinya beda-beda. Kita pikir harusnya yang ini, ternyata bukan. Berasumsi. Yang kedua, latar belakang. Ini filter di Indonesia. Ini yang sangat-sangat dahsyat membuat masalah miskomunikasi. Latar belakang, budaya. Misalnya, teman-teman, ya saya punya banyak pengalaman ngobrol dengan teman di suku yang berbeda ya. Menurut mereka misalkan, nada tinggi nggak masalah, udah biasa. Ngomong terang-terangan udah biasa. Tapi menurut suku tertentu harus nadanya jangan terlalu tinggi, kalimatnya harus dijaga. Ini masalah budaya. Buat satu ini biasa, buat ini udah kasar dan seterusnya. Pendidikan. Ya ketika kita ngomong untuk orang dengan pendidikan yang berbeda, ini penerimanya juga beda. Spesifik pengalaman, pekerjaan juga berbeda. Ya. Istilah-istilah pun berbeda. Misalnya kita bicara ada istilah-istilah yang mungkin singkatannya sama di tempat di satu bidang artinya A, di bidang lain artinya B. Konteks relasi. Siapa yang ngomong? Yang ngomong teman saya, yang ngomong bawahan saya, yang ngomong orang yang baru masuk kerja di perusahaan, yang ngomong bos. Pasti beda nih. Yang ngomong orang yang baru masuk diterima dengan yang ngomong bos besar, presiden, direktur, pasti responnya beda. Betul ya? Tabungan emosi. Apakah kita happy dengan orang itu atau kita sebel dengan orang itu? Ini sangat berpengaruh. Sebagai contoh gini, ketika kita udah sebel banget dengan orang tertentu, sebagus apapun pesan yang dia sampaikan, sebenar apapun, seringkali pesannya tidak bisa diterima. Karena kita sudah nggak suka, sudah ada masalah emosi. Ya, jadi kalau kita atau teman-teman lagi menghadapi orang yang sedang emosi, tolong didengerin dulu supaya emosinya hilang. Setelah itu baru dia bisa berpikir logis. Ya. Tabungan emosi penting. Seberapa punya hubungan baik kita dengan orang mempengaruhi ya. Relasinya bagus banget, pesan yang ini ketika kita punya relasi bagus dengan teman kita ngomong kasar-kasar pun itu masih diterima, betul ya? Karena tabungan emosinya bagus. Tapi ketika kita punya tabungan emosinya sedikit atau minus, kita ngomong benar kadang-kadang jadi masalah. Salah dikit jadi masalah besar. Tabungan emosi. Yang kelima, niat. Niatan seseorang. Ketika niatannya sudah nggak bagus, orang itu mau ngomong apapun kita nggak bisa ngelihat bagusnya. Orang ngelihat jeleknya. Jadi niat. Yang keenam, keyakinan atau program diri. Keyakinan atau program diri. Ya, misalkan gini, seseorang sudah punya keyakinan bahwa dia itu nggak cocok di sales misalkan, atau dia nggak cocok di bidang tertentu. Jadi ketika Anda memotivasi dia, menyampaikan begini-begini, itu bertolak belakang dengan keyakinan dia. Jadi pesan Anda nggak akan masuk. Ini filter-filter yang ada dalam diri manusia yang membuat pesan itu tidak bisa diterima 100% sama. Ya. Pasti berkurang. Seberapa banyak berkurangnya tergantung filternya dan cara kita menyampaikannya. Jadi sekali lagi ketika Anda berkomunikasi, otak kita selalu memfilter pesan yang masuk.
Ini sebabnya pesan yang disampaikan tidak mungkin diterima 100% sama. Inilah sebabnya banyak sekali terjadi miskomunikasi. Seperti tadi chat antara dosen dan mahasiswa, itu filternya sangat banyak. Bukan cuma filter yang saya sebutkan, ada juga masalah media komunikasinya. Media WhatsApp, media telepon, media tatap muka, itu juga beda-beda situasinya. Terus bagaimana dong menghindari salah asumsi atau miskomunikasi ini? Ya, kalau menghindari 100% tidak mungkin bisa kita lakukan karena pasti akan ada miskom, artinya pesannya berkurang, tetapi kita bisa meminimalisir. Gimana caranya? Yang pertama, jika kalimatnya multitafsir, kita bisa tanya untuk perjelas maksudnya. Contohnya dosen tadi ya, misalkan ada kalimat yang kita pikir kurang clear, kita bisa tanya, Bu, kalau boleh tahu maksudnya seperti apa? Saya mau kamu berikan terbaik ya. Sebelum kita bilang siap, Bu, supaya benar-benar bisa memberikan terbaik, boleh cerita nggak? Boleh ngobrol lebih lanjut nggak? Terbaik definisinya seperti apa? Daripada kita salah, ya kan? Yang cepat ya. Bu, supaya bisa sama nih, ekspektasi Ibu seberapa cepat sih? Kita bisa tanya untuk perjelas maksudnya. Saya tuh nggak suka dengan situasi ini. Oke Bu, nggak sukanya di sebelah mananya? Atau seberapa nggak suka? Jadi kita perlu perjelas lagi supaya kita nggak punya penafsiran yang berbeda. Supaya persepsi kita sama. Ini sangat penting. Nah, multitafsir ini juga berlaku misalkan tadi komunikasi via WhatsApp. Kalau komunikasi via WhatsApp ya, itu kan hanya teks. Kita hanya membaca via teks. Mungkin ada emoticon apa, tapi itu nggak bisa mewakili. Jadi kalau dalam teori komunikasi, Profesor Albert Mehrabian pernah mengatakan ketika situasinya tidak sempurna, ada rumusnya 7%, 38%, dan 55%. Orang akan melihat 7% dari kata-katanya, 38% dari intonasinya, dan 55% dari visualnya. Kalau WhatsApp itu hanya 7% karena kata-kata saja. Jadi banyak sekali peluang miskom di situ. Kita nggak tahu ibu itu misalkan mengatakan, etika kamu di mana? Tulisannya etika kamu di mana? Itu kita bisa dengarnya di seolah-olah di pikiran kita dia bisa ngomong, etika kamu di mana? Marah atau etika kamu di mana? Atau gimana? Beda-beda ya. Beda intonasi di bayangan kita, beda pemaknaannya. Ya, jadi seandainya menggunakan WhatsApp, saran saya kalau situasinya kita nggak jelas, lebih baik kita mohon izin untuk telepon saja. Karena telepon itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi kita bisa dengar intonasi, suara, ada emosi di situ. Itu akan lebih mantap. Kalau bisa ketemu tatap muka jauh lebih baik ya, karena tatap muka ada faktor visual di situ. Yang kedua, dengar 2 kali lebih banyak sebelum berbicara. Misalnya Anda dapat informasi, si ini begini loh, si ini begini loh. Sebelum Anda berbicara, memberikan pendapat, Anda tanya lagi maksudnya bagaimana. Dapat penafsiran seperti ini dari mana? Contohnya seperti apa? Jadi kita gali dulu supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar-benar tepat. Jangan sampai kita salah menangkap, terus kita ngomong malah jadi salah lagi tambah salah. Ya, dengar 2 kali lebih banyak sebelum berbicara. Tanya, maksudnya bagaimana? Misalnya seperti apa? Boleh dikasih contohnya? Dapat informasi dari, jadi kita tanya supaya benar-benar dapat informasi yang tepat sebelum akhirnya bicara. Yang ketiga ya, gunakan fakta, data, jangan berasumsi. Misalnya ada yang ngomong, oh banyak kemarin korbannya banyak sekali yang jadi korban. Banyak sekali yang jadi korban. Ini masih kurang clear ya. Ini hanya opini, belum clear datanya. Banyak itu berapa? Banyak menurut satu orang bisa jadi nggak terlalu banyak menurut orang lain. Sedikit banyak itu relatif. Makanya kita perlu cek datanya. Datanya dari mana? Oh ini dari rumah sakit ini. Oh dari surat kabar ini. Gunakan fakta, data, jangan berasumsi. Karena kalau berasumsi kita bisa salah ya. Kita harus cek datanya benar-benar.
Yang keempat, ya ini kalau itu tadi ketika kita menerima informasi, kalau ini saat memberikan informasi, saat memberikan pesan, lengkapi dengan ilustrasi visual, contoh-contoh pendukung. Jadi ketika ngomong, Anda nggak hanya ngomong secara lisan, tapi Anda gunakan alat visual untuk memperjelas pesan. Saya kasih contoh ya, teman-teman. Saya akan menggunakan dua cara untuk menjelaskan satu benda. Cara pertama, saya menggunakan kalimat verbal begini, lisan saja. Jadi ngomong saja. Saya punya buku ajaib kesukaan anak saya, ukurannya sekitar A5, bukunya biru, ajaib karena kalau saya buka itu bisa kosong, nggak ada isinya. Tapi kalau saya hitung 1, 2, 3 begini, nanti bisa ada gambarnya. Saya hitung lagi begini, bisa ada gambarnya berwarna. Kebayang ya bukunya ya? Itu cara pertama, saya hanya menggunakan lisan saja. Cara kedua, saya bisa menggunakan ilustrasi visual. Jadi saya bawa bukunya seperti ini. Ini buku kesukaan anak saya, ukurannya sekitar A5, ya warnanya biru. Ini keajaibannya kalau dibuka begini, ya kosong. Tapi kalau kita hitung, usap-usap 1, 2, 3, kita lihat apa yang terjadi. Ada gambarnya. Kalau kita usap lagi itu 1, 2, 3, yang terjadi apa? Wow, gambarnya berwarna ya. Oke, teman-teman, lebih mudah mana memahaminya? Ketika saya hanya menggunakan kalimat saja atau menggunakan visualnya. Tentu akan jauh lebih mudah ketika diterima pesannya ketika kita menggunakan ilustrasi visual. Jadi ketika teman-teman menyampaikan sesuatu, bawa buktinya, fotonya, bendanya, videonya. Kalau makanan ya bawa makanannya kalau bisa ya. Jadi supaya pesannya, inti pesan pentingnya bisa disampaikan. Dan yang kelima, cek apakah diterima dengan baik. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua menyampaikan pesan, terus ngeceknya jangan begini. Sudah paham belum? Umumnya akan dijawab apa? Opsi pertama, kalau orangnya baik, udah gitu ya. Sudah paham anak-anak, teman-teman sudah Bu. Atau opsi lainnya, biasanya sudah paham, diem. Kita bilang, diam berarti saya asumsikan sudah paham semua, tidak ada pertanyaan. Apakah ketika mereka bilang sudah atau diam, itu pasti pesan kita diterima dengan baik? Belum tentu. Jadi pertanyaan tadi kurang tepat. Pertanyaan tepat ketika kita mau ngecek, kita bisa tanya, oke, dari semua yang saya jelaskan, boleh nggak diulangi lagi? Kita pilih random untuk mengulangi apa yang kita sampaikan. Atau bagian mana yang paling menarik? Maka mereka akan menjawab dan seterusnya. Dari jawaban mereka, kita bisa ngecek apakah mereka paham atau tidak. Kalau ternyata kita minta mereka mengulangi, ternyata salah semua, berarti penyampaian kita perlu diulang lagi atau diulang di bagian yang kurang pahami. Ya, cek apakah diterima dengan baik. Dan keenam, klarifikasi ke sumber terpercaya. Ini untuk menghindari terjadinya hoax dan miskomunikasi ya. Katanya Bu di sana. Oke, siapa yang ngomong? Siapa? Kita cek, benar nggak begini? Jadi klarifikasi langsung ke sumbernya. Jangan katanya di sana, pokoknya ada. Jangan berasumsi. Cek, recheck, cek, recheck. Supaya mengurangi terjadinya miskomunikasi. Ya, jadi miskomunikasi atau pesan tidak mungkin 100% tersampaikan, ya pasti berkurang. Nah, tugas kita adalah memastikan poin-poin pentingnya minimal bisa tersampaikan. Kalau yang berkurang di poin-poin yang kurang penting nggak apa-apa, tapi intinya harus disampaikan. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang ketika Anda berkomunikasi, pastikan menyampaikan pesan dengan jelas. Ketika kita menerima pesan, kita cek lagi, dengarkan, supaya terhindar dari miskomunikasi yang fatal. Ya, semoga bisa bermanfaat. Salam dahsyat luar biasa.